Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum ta'lim, tadhakkur tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati ala al khair wa bidha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qala ta'atul qalbi, amalan taat hati, ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, dan di antara amalan taat hati adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi rasa malu itu adalah cabang dari iman. Malu kalau tidak berjamaah, itu yang dimaksud malu. Malu kalau tidak bisa ngaji. Makanya tidak ada kata terlambat untuk belajar ngaji. Kalau nggak bisa, cari guru untuk belajar. Bukan mau belajar malu, mau ikut ngaji malu, bukan yang seperti itu. Tapi malu karena tidak bisa melakukan ketaatan. Wal yakin, di antara amalan taat hati lagi adalah yakin. Yakin itu adalah kepercayaan terhadap agama Islam di dalam hati dengan kepercayaan yang kuat dan tidak ada keraguan, disertai dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Itu ulama berbeda pendapat masalah ucapan syahadat itu. Ada yang mensyaratkan harus diucapkan secara lisan, ya, di samping diamalkan, berarti harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tidak mensyaratkan. Jadi cukup dia yakin di dalam hati, itu sudah Islam. Pokoknya mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya akhirnya kalau kita berbicara tentang Abu Thalib, paman Nabi, makanya jangan sembarangan langsung Abu Thalib masuk di dalam neraka, siksanya paling ringan. Jangan. Karena kalau pas pakai pendapat yang ini, yang kedua tadi ini, Abu Thalib kira-kira meyakini enggak kalau Nabi itu benar? Meyakini. Meskipun tidak mengucapkan. Kalau mbah saya itu ngomong ketika dituntun, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Nabi, dituntun sama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, itu yaitu saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah ponakan saya. Cuma ngomong gitu toh. Dia enggak masuk Islam kalau secara lisan, tetapi tahu enggak di dalam hatinya Abu Thalib itu yakin benda kalau dia itu adalah Nabi? Yakin. Makanya bisa saja ada kemungkinan nanti di akhir-akhir Abu Thalib itu bisa saja, menurut pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ghazali, bisa saja nanti masuk surga. Makanya jangan sembarangan mengatakan ini gitu loh. Pokoknya kalau masalah paman Nabi, keluarga Nabi, jangan sampai menyakiti perasaan atau hatinya Nabi. Pokoknya jangan dihina, apalagi sampai mengatakan orang tua Nabi di dalam neraka. Kira-kira sakit hati benda. Misalkan orang tua kita yang kafir, misalnya ya, jelas masuk neraka. Pas dibilangi orang tuamu masuk neraka, padahal bener, sakit hati benda. Sakit. Makanya Ikrimah ketika datang kepada Nabi, orang-orang sahabat Nabi itu lagi ngomongin Abu Jahal, Abu Jahal
Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, padahal sudah jelas. Abu Lahab Abu Jahal? Abu Jahal ya. Nah, padahal sudah jelas wes kekafirannya. Selagi ngomongin, ketika Ikrimah datang, wes stop ada Ikrimah. Ngomong yang lain. Nah, itu gak ngomongin Abu Jahal. Kenapa? Karena ya khawatir sakit hati. Meskipun wes benar Abu Jahal atau Abu Lahab itu bahkan disebut tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bahkan Habib Lutfi itu kalau baca tabbat itu nggak dikeraskan. Kenapa? Itu ya paman Nabi gitu loh. Meskipun masalah masuk neraka atau enggak ya urusannya Allah. Pokoknya saya menghormati karena dia sebagai paman Nabi aja. Makanya ketika ngimami pas baca tabbat yada itu langsung sir. Tabbat yada Abi Lahab. Nanti coba sekali-sekali pakai tabbat. Kok beda ya? Kok sir? Oke, pakai Habib Lutfi ya. Wal ikhlas dan ikhlas. Ai lillahi ta'ala, melakukan karena Allah fi jami'il af'al, di dalam segala perbuatan, wal aqwal, perkataan, wal a'mal, amalan baik sedikit ataupun banyak. Qala Allah ta'ala ala lillahi dinul khalis. Allah berfirman, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni dari segala sekutu. Ikhlas itu syarat sahnya amalan, syarat diterimanya amal, salah satunya adalah ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu apa? Tarkul amali li ajlin nas syirkun, riyaun. Tarkul amali li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena orang lain itu riya. Wah, saya nggak mau sholat jamaah, nanti dibilang riya. Nah, itu riya. Wah, saya nggak mau ngaji di masjid, nanti kedengeran orang-orang. Nah, itu malah riya. Padahal pengennya ikhlas. Nah, gitu loh. Wal amalu li ajlin nas, tetapi sebaliknya dia beramal karena manusia, syirkun. Dia itu syirik malah. Amal dia tidak beramal karena takut kelihatan orang. Nah, itu kan pokoknya kalau ada kalimat orang, takut karena orang, karena manusia, itu riya. Tetapi beramal karena pengen dilihat orang, itu malah syirik, lebih besar dari keduanya. Apa ikhlas? Ikhlas itu jika Allah menyelamatkan dari keduanya, riya dan syirik. Makanya kalau memang itu amalan yang sudah biasa terlihat oleh orang, ya sudah, kayak sholat berjamaah, nggak usah bersembunyi-sembunyi. Misalnya telat, Pak Alam sama Dani mau sholat, agak mojok sana kelihatan telat nanti. Nah, itu kelihatan orang kalau telat nanti. Nah, jangan, langsung sholat aja berjamaah. Mau berangkat sembunyi-sembunyi, takut kelihatan orang. Waduh, naik mobil sampai pakai topeng, cadar pakai kacamata, voice. Takut kelihatan orang alasannya. Kalau misalnya alasannya nggak karena itu, ya enggak. Takut kelihatan wedus. Ya makanya takut dibilang soalim ya sama dos. Nah, takut dibilang, apalagi takut dibilang wedus karena ke masjid. Takut termasuk golongan-golongan wedus, akhirnya sembunyi-sembunyi, ya riya. Atau infak misalnya, wes nama saya jangan ditulis, tulis hamba Allah aja, bisa aja itu riya. Kenapa? Takut didengar orang kalau saya yang infak. Ada kata takut karena orang, meskipun ditulis hamba Allah, wes langsung aja tulis sadat 100.000. Makanya kalau misalnya ada orang yang infak disebutkan namanya, alam 50.000, wah riya itu enggak, belum tentu. Malaikat aja nggak tahu apakah dia itu ikhlas atau riya. Yang tahu itu langsung Allah. Atau ketika infak jalan ditutup. Nah, lihat nutupnya itu karena apa? Takut dilihat sebelahnya, atau memang pengen ikhlas. Nah, beda lah ya. Ada yang nutupnya itu karena takut sebelahnya, karena cuma 1.000 gitu loh. Itu jadi riya meskipun ditutup. Langsung aja mau 1.000, 100.000, blak. Nah, namanya ikhlas itu nggak terpengaruh. Ketika diomongin baik oleh sebelah kanannya, tidak besar kepala. Ketika diomongi buruk, tidak terpengaruh gitu loh. Wes langsung masukkan 100.000. Nggak usah di jalan-jalankan, kalau 100.000 muter. Iya, langsung satu-satu, nggak apa-apa. Perlihatkan aja, wah. Siapa tahu sebelahnya jadinya dapat hidayah juga 100.000. Gak sip ya. Wal ikhlas dan ikhlas. Wat tawadu, rendah hati atau tawadu.
ay lillahi ta'ala wal khusyu' wal khudu' baina yadayhi, takut dan tunduk di hadapannya. Sedangkan rendah hati kepada makhluk adalah tidak melihat kelebihan pada diri sendiri di atas orang lain, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling sunnah, tidak merasa paling NU. Tak boleh seperti itu. Jadinya kayak ini, ana khairu minhu. Lah iya, ana khairu minhu, iblis. Makanya benar itu kan, iblis. Kenapa kok gak wedhus? Akhirnya gitu ditanyakan. Wan nasihatu lil muslimin, dan memberi nasihat kepada orang Islam, karena memang agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qalu, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, untuk Allah, Rasulnya, pemimpin orang Islam, dan orang Islam pada umumnya. Wa husnudzan, dan berbaik sangka. Was-sakha'u, dan dermawan. Nah, yang masalah berbaik sangka itu adalah diantaranya husnudzan billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita itu mengalami musibah, jangan sampai kita, wah Allah nggak sayang kepada saya, wah Allah nggak adil. Jangan sampai mengatakan seperti itu, karena apa yang menimpa kita itu sudah pilihan Allah, dan pilihan Allah itu yang terbaik. Ya, kalau terjadi keburukan kepada kita, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kita doa nggak kaya-kaya, tetap kayak gini, karena itu pilihan Allah. Kenapa? Kalau seandainya kaya, wis berangkat, nggak mungkin di sini, nggak mungkin ngaji. Karena nggak kaya, Allah tahu kalau saya kasih kaya, nggak mungkin kamu di masjid. Makanya saya pengen kamu di masjid, akhirnya dikayak ginikan terus. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Doa nggak dikabul-kabul, bukan nggak dikabul, doa itu pasti dikabul. Tetapi pengkabulannya Allah nggak ngomong kepada kita akan dikabul sesuai dengan yang kamu minta pada waktu yang kamu minta. Tetapi nggak pernah ngomong seperti itu. Di Al-Hikam itu dikatakan Allah akan mengabulkan permintaanmu, permohonanmu, doamu, tetapi sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Jadi kapan yang Allah mau mengabulkan doanya, terserah Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kapan doa yang pas untuk mengabulkannya, gitu loh. Juga bentuk pengabulannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita minta uang yang banyak, kaya, nggak dikasih. Allah lebih senang kamu itu nanti ada penyakit, nah disehatkan oleh Allah, gitu loh. Pengabulannya bisa beda. Atau ada yang doa tetapi nggak dikabul-kabul, tapi dikabulkannya nanti di akhirat. Makanya ketika bangkit di hari kiamat, Allah akan menunjukkan pahala sebesar gunung. Akhirnya bertanya, apa itu pahala? Saya nggak pernah melakukan seperti itu. Itu pahala doamu yang belum pernah dikabulkan. Wah, kalau tahu seperti itu, saya malah pengen nggak dikabulkan doanya, pengennya di akhirat aja. Iya, celengan itu. Kalau gini bertanya ya, kan ada yang disampaikan orang itu ditolak doanya karena misalnya kan ya, tubuhnya penuh dengan sesuatu yang haram. Itu gimana? Apakah bisa? Iya, di antara doa ditolak gitu kan ya. Doa semuanya dikabul, tapi ada yang ditolak gitu. Doa yang dikabul yang sesuai dengan adab-adab berdoa. Apa? Ya misalnya yang bisa mencegah terkabulnya doa, ya pakaiannya haram. Ya kan, makanya ketika ada orang yang berdoa mengangkat ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, bagaimana kata Nabi bisa dikabul sedangkan pakaian yang dipakai adalah pakaiannya haram, makanan yang dipakai adalah makanan haram, semua yang digunakan pokoknya haram. Bagaimana bisa dikabul? Artinya apa? Ya itu adab-adab berdoa gimana? Ya harus makanan kita yang dimakan halal, pakaian yang kita kenakan halal. Ya semuanya adab-adab doa yang kita lakukan sesuai dengan adab-adab doa itu. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiarnya Allah. Mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah itu maksudnya adalah memuliakan tanda-tanda yang penting dalam agama. Misalkan
masjid, itu syiar-syiar Allah. Tanda-tanda keagungan Allah, tempat-tempat belajar, madrasah, bukit Safa Marwah, memuliakan Al-Quran, memuliakan para rasul, aulia dan ulama. Makanya kalau ada tulisan nama-nama nabi, jangan diletakkan di bawah. Nama Allah jangan sampai diletakkan di bawah, atau gambar-gambar para ulama jangan diletakkan di bawah, apalagi dijadikan penutup warkop yang buka di bulan Ramadan. Nggak pas. Makanya jangan sampai dipakai yang kayak gitu-gitu. Ada gambarnya Habib misalnya, ada kiai siapa gitu, kan ada di sana. Dibuat alas. Dibuat alas apa lagi? Hah? Diduduki. Ya hancur. Nggak mengagumkan namanya ini, namanya itu. Jangan diduduk ya, minimal ya dilubangi dulu, ambil gitu ya. Jangan diduduk, itu namanya syairillah itu. Hah? Ini malah diciumkan ke tanah. Para wali, ulama, para rasul, Al-Quran. Jangan. Wa syukru ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, syukur itu ada 3. Syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Apa itu? Mengucapkan alhamdulillah. Wa syukrun bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Apa itu? Menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, anggota tubuh kita, untuk ibadah kepada Allah. Melihat yang baik, mendengarkan yang baik. Syukrul bil jinan, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa seluruh kenikmatan berasal dari Allah dan Allah dapat memindahkan dari dirinya. Itu syukur, ada 3. Dengan lisan, dengan anggota badan, dengan hati. Contohnya lagi, kal Islam, syukur itu seperti Islam. Wat ta'ah, syukur karena kita ada dalam agama Islam, dalam ketaatan. Wasairin ni'am, dan semua nikmat-nikmat. Wasabruh, dan sabar, alal bala, atas ujian. Mithlu al-amrad, contohnya adalah sakit. Wal mihan, dan bencana. Wa mautil ahibbah, dan matinya orang yang dicintai. Wa faqdil malih, dan hilangnya harta. Wa tasallutin nas, dan dikuasai oleh seseorang atau diambil orang hartanya. Sabar. Wasabru ala ta'ah, dan sabar atas ketaatan. Ya sabar, sholat tarawihnya lama sampai jam 8:30 misalnya. Wis ceramahnya 30 menit. Tarawih 1 jam. Wis sabar, jangan buru-buru pulang. Protes besoknya. Ini kelamaan. Ojo. Malah dihitungi. Satu sholat 6 menit. Ojo dihitungi, nggak sabar itu namanya. Sabar. Yang cepat ya sabar, itu kok cepat ya. Wasabru anil ma'asi, dan sabar dari perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Meninggalkan maksiat ya sabar. Wathiqatu birrizqi minallah, dan percaya dengan rizki dari Allah. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah satu makhluk melata di bumi kecuali ditanggung oleh Allah rizkinya. Cicak, semuanya, cacing, padahal gerakannya kayak gitu. Semuanya sudah ada, ditanggung oleh Allah. Makanya kalau di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan, kenapa kamu kok malah sibuk dengan yang sudah dijamin oleh Allah? Kok malah gak sibuk dengan yang belum ada jaminan kepadamu, ya kan? Surga belum ada jaminan, tapi kita gak sibuk. Tapi kalau kita malah sibuk masalah dunia, yang sudah jelas-jelas dijamin pasti dapat. Makanya santai, gak usah lembur sampai malam. Kebetulan saya gak pernah lembur masalahnya. Lembur cuma nyari uang, tambahannya berapa? Dipaksa. Hah? Dipaksa. Iya, dipaksa lembur sama itu. Kamu mulai SP. Ancaman itu ya. Wa bughdud dunya, membenci
dunia. Wa adawatun nafsi, dan memusuhi nafsu. Wasyaiton, memusuhi syaiton. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah. Wa rasulihi, rasulnya. Wa sahabatihi, dan sahabatnya. Wa ahli baitihi, dan kepada ahli baitnya, keluarganya. Wa tabi'in, para pengikut. Wa salihin, dan orang-orang soleh. Cintai orang yang kayak gitu itu. Wa ridha anillah, dan ridha kepada Allah. Wa tawakkulu alaih, dan tawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, minal wajibatil qalbiyah, dari hal-hal yang wajib untuk hati, al munjiyati, yang menyelamatkan. Cinta kepada Rasul, sahabat, orang-orang soleh, pengikut Nabi, semuanya harus dicintai. Malah ada sebuah kisah yang pengarangnya Al-Attas itu, pengarang Rotibul Attas, ada punya murid namanya Ali Baros. Kan biasa dibaca kan? Ali Baros, Syekh Ali Baros. Ya. Kenapa kok dibaca terus itu? Kisahnya itu ketika ya Al-Attas yang mengarang Habib itu, siapa namanya? Nama lengkapnya. Yang mengarang Rotibul Attas itu minta pijat, ya, dipijat. Bentar lagi akan datang Nabi Khidir. Yang lain itu siap-siap menyambut Nabi Khidir. Ini enggak, Ali Baros ini terus mijit. Ditanya, kenapa kamu kok enggak sibuk untuk menyambut Nabi Khidir datang, gitu loh. Ya, saya disuruh mijit kok sama guru. Saya lebih memuliakan guru saya, gitu loh. Daripada yang lain sibuk untuk bersalaman dengan Nabi Khidir. Enggak, ini tetap meskipun Nabi Khidir datang tetap mijit. Nah, makanya sampai ketika pembacaan tawasul diikutkan terus Syekh Ali Baros, Syekh Ali Baros, Syekh Ali Baros. Itu ke gurunya sampai menghargainya seperti itu. Apalagi guru yang mengajari dari alif, ba, ta, sa, jim. Itu yang harusnya itu. Saya nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji. Saya nggak tahu masalah-masalah ibadah sampai tahu ibadah. Itu yang harusnya itu, bukan malah nggak sopan kayak itu. Baru ada kiai besar malah ditinggali gurunya. Kiai yang besar itu. Nah, ya kan banyak kan gitu kan, alam ya. Hah? Wes lama sudah Pak Alam nggak pernah oleh-oleh ke rumah. Terus berikutnya ma'asil jawari, maksiat anggota badan, wallahu a'lam bissawab.